wabarakatuh. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dan basic Cisco. Nah, ini dia materi-materi yang akan kita bahas nanti satu persatu. Kita bahas dulu untuk yang namanya Exploring Device. Oke, ini adalah device-device yang sudah pasti teman-teman asing lagi. Nah, ini yang bawah yang panjang ini namanya switch. Kalau misal mau meremote switch pakai device, itu kita tinggal masukin ujung kabel yang lebih besar ke port konsol ini ya. Lalu untuk kabel satunya yang kayak kabelan ini disambungkan misal ke laptop atau ke PC kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke remote Cisco pada paket tracer. Di sini kita coba memasukkan switch dan juga PC-nya. Oke, seperti ini. Kemudian kita koneksikan menggunakan kabel ya. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan kabel yang FK itu menggunakan kabel yang ini, kabel yang biasa yang namanya adalah automatically cross connection type. Nah, kalau mau remote itu menggunakannya yang biru ini, yang namanya konsol. Kita pilih yang ini, langsung saja kita tarik dari switchnya. Nah, pada bagian switch kita pilih yang konsol, maksudnya pas habis ini nyambung. Pada isi kita pilih yang RS232. Untuk konfigurasi itu bisa melalui dua cara ya, bisa lewat switch langsung, yaitu dari CLI atau lewat PC. Tapi kali ini kita akan coba menggunakan yang PC dulu ya. Di sini kita buka PC-nya, kita ke desktop, lalu kita ke terminal, kita ke OK. Nah, ini dia, nanti bisa kita konfigurasikan lewat sini ya. Kita lanjut ke perintah dasar Cisco. Nah, di sini sudah ada sebuah switch ya, yang tadi kita buka switch-nya, lalu kita ke bagian CLI. Saya teman-teman lihat di sini ada tombol lebih besar ya. Nah, di sini sebenarnya lebih besar artinya adalah kita masuk pada mode user. Lalu jika kita ketikkan pada mode user ini, itu aksesnya terbatas. Jadi kita cuma bisa melakukan hal-hal ini aja nih, kayak telnet, SSH, ping, dan sebagainya. Pokoknya yang ada di sini ini itu mode user. Kita coba masuk mode lain. Di sini kita coba ketikkan enable, kita enter. Nah, di sini ada tanda pagar seperti ini ya. Ini artinya kita ada di mode privilege. Jika saya ketik seperti tadi, bisa dilihat ya, ini pada mode privilege itu kita bisa menggunakan komen yang lebih banyak. Dia ada mode more. Jadi ketika kita enter more-nya, itu nanti akan memperlihatkan satu komen di bawahnya atau komen selanjutnya. Tapi kalau kita coba tekan spasi, nah ini dia memunculkan lebih banyak komen daripada yang di enter. Jadi cuma satu. Lalu ada satu mode lagi yang namanya mode global configuration. Kita coba masuk modenya. Cara masuk modenya itu kita tulis conf spasi pro seperti ini, kita enter. Nah, ini dia, kita sudah masuk pada mode global configuration. Padahal ada tulisan config, kemudian ada tanda pagarnya ya. Nah, pada mode ini itu komennya lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Pada mode privilege tadi kita itu hanya bisa menggunakan komen-komen ini saja, tapi tidak bisa membuka isi datanya. Nah, agar bisa membuka data, kita itu harus masuk pada mode yang ini, mode global configuration. Kita lanjut ke service, password, dan encryption. Kali ini kita akan mencoba password pada Cisco switch, agar konfigurasi switch kita itu aman dari hacker. Di sini kita buka switchnya, lalu kita ke CLI. Oke, ini tulisannya sudah lebih besar ya. Kita masuk mode privilege. Di sini kita tulis saja M. Oke, kemudian kita masuk ke global configuration. Kita ketik ini, kemudian kita tab. Ini kenapa saya tadi tab, itu agar lebih praktis ya. Kemudian pas, yang berarti kalau kita tab jadi password. Misal passwordnya saya mau APC saja. Kita coba enter, kita coba exit. Saya sudah ada di mode user. Kita coba masuk ke mode privilege dulu, apakah sudah ada passwordnya. Nah, di sini dimintai passwordnya. Jadi kita masukkan passwordnya yang tadi, yaitu APC. Kemudian kita enter. Oke, ini berhasil ya. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita lupa sama passwordnya? Kita bisa ketikkan sauran. Di sini ada enable password APC. Jadi sauran itu maksudnya kita minta untuk diperlihatkan konfigurasi pada switch ini. Enable password ini tidak secure. Nah, untuk lebih secure-nya adalah dengan menggunakan enable script. Kita masuk ke mode global configuration. Sebelum itu kita menantikan nomornya ya. Dengan klik pada keyboard, lalu kita coba ketikkan ENA, lalu search,
kemudian baru masukkan passwordnya. Di sini saya mau passwordnya ABCDE, kemudian enter. Sekarang kita coba exit, kemudian kita coba masuk lagi. Nah, passwordnya ini bisa kita masukkan yang enable password atau yang enable script yang baru saja kita buat. Di sini kita coba masuk pakai enable script. Oke, berhasil ya. Kita coba seorang di sini untuk yang keterangan enable script. Ini passwordnya jadi seperti ini ya. Ini jadi lebih aman, tidak gampang dihack. Sebenarnya enable passwordnya juga bisa dijadikan seperti enable script seperti ini. Caranya itu dengan masuk dulu ke global configuration. Ini kita exit lalu specific, kemudian pada global configuration kita katakan SR, kemudian tab service password strip encryption. Kita coba enter, kemudian kita exit untuk melihat passwordnya, lalu seorang. Dan ini dia berubah ya, menjadi tidak seperti tadi, tapi ini tetap tidak aman karena ini bisa gampang banget dihack. Jadi saya sarankan pakai yang enable script saja karena sudah pasti aman. Kita lanjut ke konfigurasi IP address pada Cisco router. Di sini kita tambahkan device-device-nya untuk topologinya. Di sini teman-teman perhatikan, oke, seperti ini ada satu router, satu switch, lalu dua PC di bawah switch, kemudian ada satu PC di bawah router sejajar dengan switch. Di sini kita hubungkan dengan kabel biasa. Dan bisa dengan mengatakan untuk topologi seperti ini sudah pasti antara PC yang ada di bawah switch atau itu berbeda blok subnet ya IP-nya, karena mereka sudah berbeda segmen. Segmen itu maksudnya FA0/0 ini adalah segmen 1 dan FA01 ini adalah segmen 2. Kemarin kita sudah mencoba melakukan konfigurasi router ya, tapi itu hanya ada di Cisco, bukan untuk real device. Untuk real device itu kita di CLI-nya. Di sini kita coba buka routernya, kemudian kita masuk dulu ke mode privilege, lalu masuk ke global configuration. Sebelum melakukan konfigurasi, saya jelaskan IP yang akan kita terapkan dulu. Jadi untuk segmen 1 yang FA0/0 IP native-nya nanti adalah 10.10.10/24, dan untuk segmen yang kedua adalah 20.20.0/24. Dan nanti untuk gateway pada segmen 1 adalah 10.1 dan gateway pada segmen 2 berada 20.2. Lalu PC 3 dan juga 4 yang berada di segmen 1 sudah pasti IP-nya adalah 10.2 dan 10.3. Kemudian pada PC yang ada di segmen 2 itu IP-nya adalah 20.2 dengan gateway-nya 20.1 seperti itu. Langsung saja kita konfigurasikan. Pertama-tama kita masuk dulu interface FA0/0-nya, enter, lalu nyalakan kabelnya dengan no shutdown. Oke, sudah on, kita coba exit dan masuk ke interface FA01. Kita nyalakan no shutdown, kemudian kita exit, kita masuk lagi ke FA0/0. Kita tulis IP-nya. Tadi IP-nya adalah 10.10.10.124. Tapi karena kita ada di Cisco, kita paketnya subnet max. Subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita enter. Nah, untuk FA0/0 kita lakukan juga pada FA01. IP address 20.20.20.1 dan subnet max-nya 255.255.255.0. Kita coba enter. Oke, kita coba lihat IP-nya dengan masuk ke mode privilege. Bisa langsung kita exit saja. Kita coba dengan command show IP interface ref. Statusnya berarti artinya berjalan. Selanjutnya kita setting IP address yang sudah saya bilang tadi pada PC-nya ya. Jangan lupa tulis juga gateway-nya. Kita masuk ke PC 3. PC 3 IP-nya adalah 10.2 dengan gateway-nya adalah 10.1. Oke, lalu pada PC 4 IP-nya adalah 10.3. Oke, IP pada segmen 1 sudah. Sekarang kita lakukan juga pada segmen kedua yaitu PC 5. Ini IP-nya adalah 20.2 ya, dengan gateway-nya 20.1. Oke, sudah selesai ya konfigurasinya. Di sini kita coba tes koneksi dari PC 3 ke PC 4. Oke, di sini successfully. Lalu kita coba dari PC 4 ke PC 5. Oke, sudah berhasil semua. Kita coba lagi dari PC 3 ke PC 5. Successfully. Nah, ini successfully ya teman-teman. Kita lanjut ke mencoba perintah N. Di sini kita buka router yang tadi.
Maka di sini lalu saya ke interface FA 0C1 misalnya, kemudian saya coba exit. Nah itu kan hanya kembali ke mode global saja, jadi hanya kembali ke satu tingkatnya. Tapi kalau misal kita menggunakan domain E, misal kita masuk lagi ke interface FA 0C1, lalu kita coba ke backend, nah ini dia langsung kembali ke yang paling awal ya, yaitu mode privilege. Sekian untuk video pada pembahasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.